Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Setiawan dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang perang puputan. Perang puputan. Puputan berasal dari bahasa Bali, puput yang artinya tanggal, putus, habis atau mati. Sehingga puputan dalam bahasa Bali mengacu pada ritual bunuh diri massal yang dilakukan saat perang daripada harus menyerah kepada musuh. Puputan Jagaraga. Perang Puputan Jagaraga disebut Perang Bali II. Terjadi pada 1848 hingga 1849. Perang ini dilakukan oleh Pati Jelantik bersama dengan rakyat Buleleng, Bali. Puputan Jagaraga disebabkan oleh ketidaktaatan Raja Buleleng, Gusti Nguramade Karangasem dan Mahapati Gusti Ketut Jelantik pada perjanjian damai kekalahan Perang Buleleng pada 1846. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Raja Buleleng serta Raja Karangasem yang membantu Perang Buleleng. Adapun isi perjanjian damai tersebut yakni 1. Kedua kerajaan harus mengakui Raja Belanda sebagai tuannya serta berada di bawah kekuasaan gubernemen. 2. Tidak diperbolehkan membuat perjanjian dengan bangsa kulit putih lainnya. 3. Penghapusan peraturan tawan karang. Tawan karang adalah hak raja-raja Bali untuk merampas kapal yang karam di perairannya. 4. Harus membayar biaya perang sebesar 3.000 gulden. Raja Buleleng harus membayar 2/3 dari biaya perang, sedangkan Raja Karangasem membayar 1/3 biaya yang harus dilunasi dalam jangka waktu 10 tahun. Setelah Perang Buleleng berakhir, I Gusti Nguramade Karangasem dan I Gusti Ketut Jelantik memindahkan kerajaan Buleleng ke desa Jagaraga. Di sana, mereka mengatur strategi perang untuk melawan Belanda. Pada 8 Juni 1848, Belanda menyerang pelabuhan Sangsit dan diserang balik oleh I Gusti Ketut Jelantik, mengakibatkan 250 prajurit Belanda tewas dan menandakan bahwa Belanda kalah pada Perang Jagaraga pertama. 14 April 1849, Belanda mendarat di Pelabuhan Pabean dan Sangsit. Mereka bersiap untuk melakukan aksi serangan di Jagaraga. Saat itu, I Gusti Ketut Jelantik berupaya untuk mengajak Belanda berdamai sebagai bentuk strategi mengulur waktu agar bisa meminta bantuan dari para raja Bali lainnya. Usulan perdamaian ditolak Belanda dan I Gusti Ketut Jelantik kembali ke desa Jagaraga. Namun, ketika perjalanan pulang, benteng pertahanan milik Jagaraga sudah diserang Belanda. I Gusti Ketut Jelantik bersama Raja Buleleng meminta bantuan Raja Karangasem. Namun, di tengah perjalanan mereka diserang Belanda dan tewas dalam pertempuran. Di Jagaraga, Jaro Jempiring bersama dengan pimpinan prajurit menyerukan perang puputan dan menghunuskan dua keris ke diri mereka sendiri. 2. Puputan Margarana. Puputan Margarana terjadi pada 20 November 1946. Perang ini terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali. Pertempuran ini dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah-Rai selaku Kepala Divisi Sunda Kecil, bertempur melawan Belanda bersama pasukannya. Puputan Margarana terjadi setelah Jepang kalah dan Belanda datang ke Indonesia untuk mengambil alih atau merebut daerah kekuasaan Jepang. Dalam perjanjian Linggarjati, 15 November 1946, Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto. Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Pengakuan tersebut memicu rasa sakit hati rakyat Bali karena belum diakui secara de facto sebagai wilayah Indonesia. Pada 18 November 1946, markas pertahanan Belanda di Tabanan, Bali diserang. Hal ini membuat Belanda murka dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Pasukan yang dikirim Belanda mulai melakukan serangan pada 20 November 1946, pukul 5.30 WITA, dengan mendemaki area pasukan warga Bali. Beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan, di mana pasukan Belanda ditembak mati oleh pasukan Ciwanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah-Rai. Tak terima pasukannya mati, Belanda terus-terusan melakukan aksi serang dari berbagai arah. Namun, serangan tersebut dapat dihentikan oleh pasukan Ciwanara. Hingga akhirnya Belanda dan pasukannya mundur menghindari pertempuran.
Karena merasa sudah sedikit aman, Ing Musti Ngurai Rai meloloskan diri dari kepungan musuh. Namun, dalam perjalanannya, Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu Ing Musti Ngurai Rai. Untuk terakhir kalinya, Ing Musti Ngurai Rai menyerukan puputan, yang berarti habis-habisan. Ing Musti Ngurai Rai bersama pasukannya bertempur melawan Belanda hingga titik darah penghabisan. Oke, thank you for watching.